Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang degrees of comparison. Nah, apa sih yang dimaksud dengan degrees of comparison? Yaitu untuk menyatakan perbandingan. Nah, ada yang namanya positif, yaitu untuk menyatakan kesamaan. Contohnya, spidol ini harganya 10.000. Nah, sedangkan spidol yang saya pegang di sebelah tangan kanan saya harganya 10.000. Berarti spidol sebelah kiri harganya sama seperti spidol sebelah kanan. Nah, ada lagi di dalam bahasa Inggris komparatif, yaitu lebih. Contohnya, spidol yang ini harganya 15.000 dan spidol yang sebelah kanan saya harganya 10.000. Berarti spidol yang harganya 15.000 di sebelah kiri saya, spidol ini harganya lebih mahal daripada spidol ini. Nah, di dalam bahasa Inggris ada lagi superlatif atau paling. Contohnya, saya mempunyai 3 spidol. Yang ini saya beli harganya 5.000 dan yang ini harganya saya beli 20.000. Berarti spidol yang ini harganya paling mahal daripada spidol yang ini. Sedangkan kali ini kita akan fokuskan ke perbandingannya ke kata sifat. Nah, contoh dari kata sifat: hot, panas. Ada lagi tall, tinggi. Big, besar. Clever, pandai. Crazy, gila. Beautiful, cantik. Handsome, ganteng. Dan lain-lain. Pokoknya yang kata sifat. Ada ganteng, males, terus bodoh, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau saya menyebutkan kamar? Itu bukan kata sifat, tapi kata keterangan tempat. Nah, kata sifat di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan adjective. Adjektif artinya kata sifat. Nah, sedangkan syllable adalah suku kata. Kalau hot, berapa suku kata? Yaitu 1, hot. Sedangkan big, berapa suku kata? Ada 1 juga, big. Nah, contohnya lagi, crazy, berapa suku kata? 2, crazy. Contohnya lagi, clever, berapa suku kata? Clever, berarti 2 suku kata atau 2 syllables. Nah, di sini ada 1 sampai 2 suku kata. Contohnya adalah hot, berarti 1, tall 1 suku kata, big 1 suku kata, clever berarti terdiri dari 2 suku kata. Sedangkan crazy terdiri dari 2 suku kata. Nah, di sini ada lagi contohnya yang lebih dari 2 suku kata. Nah, contohnya expensive, berapa suku kata? Expensive berarti 3 suku kata. Ada lagi beautiful, ada lagi danger. Nah, contohnya lagi popular, berapa suku kata? 3 suku kata. Dan lain-lain. Pokoknya kali ini kita akan fokuskan ke kata sifat untuk menyatakan perbandingan. Nah, di dalam degrees of comparison di sini sudah ada tingkatannya. Nah, ada yang positif degree, ada juga yang komparatif. Komparatif yaitu artinya lebih. Sedangkan superlatif artinya paling. Contohnya, bagus. Bagus berarti kita masukkan ke positif. Kalau saya katakan lebih bagus, berarti kalau lebih bagus jatuhnya ke komparatif. Kalau saya katakan paling bagus, berarti kalau paling bagus saya katakan sebagai kategorinya sebagai superlatif. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya. Kalau positif degree-nya adalah deep artinya dalam, maka komparatifnya berarti deeper artinya lebih dalam. Nah, karena ini deep adalah 1 syllable, berarti kalau lebih dalam cukup kita tambahkan er-nya saja. Deeper, deep artinya dalam, deeper artinya lebih dalam.
Sedangkan untuk menyatakan paling dalam, kita masukkan superlatif. Berarti yang tadinya deep kita tambahkan est. Berarti deepest. Nah, contoh yang kedua, big. Berapa syllable? 1 syllable. Big. Kalau untuk menyatakan lebih besar, nah, kita tambahkan G di sini, kita tambahkan ER, berarti masuknya ke komparatif. Untuk menyatakan lebih, berarti bigger artinya lebih besar. Sedangkan untuk menyatakan paling besar, berarti masuk ke kategori superlatif, yaitu biggest. Nah, kita tambahkan GEST. Contoh selanjutnya, simple. Berapa syllable? Berapa suku kata? Simple. Berarti ada 2 suku kata, ada 2 syllables. Nah, untuk menyatakan lebih simple, masuknya ke komparatif, berarti cukup karena akhirnya adalah E, maka cukup kita tambahkan R. Nah, untuk menyatakan paling simple, berarti cukup kita tambahkan ST-nya saja. Kenapa? Karena di sini sudah ada E. Nah, contohnya lagi, happy atau gembira. Berapa syllable? Happy. Happy. Berarti 2 syllable. Nah, untuk menyatakan lebih bergembira, berarti karena ininya terakhirnya adalah Y, maka Y-nya kita ganti I, kita tambahkan E, kita tambahkan R. Berarti happier, lebih bergembira. Sedangkan untuk menyatakan paling bergembira, berarti masuknya ke superlatif. Berarti happiest. Nah, Y-nya kita hapus, kita ganti I, kita tambahkan EST. Pokoknya teman-teman, untuk yang 1 syllable atau 2 syllable, umumnya untuk menyatakan lebih cukup ditambahkan ER-nya saja. Nah, sedangkan untuk menyatakan paling, nah, terakhirnya cukup kita tambahkan EST. Yang tadinya deep berarti jadi deepest, paling dalam. Nah, kecuali yang berakhirannya Y. Nah, ini adalah berakhirannya Y. Berarti untuk menyatakan lebih atau paling, Y-nya kita hapus. Y yang terakhir di sini kita ganti menjadi I. Nah, kita tambahkan ER. IER. Happier, lebih senang. Nah, untuk menyatakan paling senang, karena terakhirnya adalah Y, berarti Y-nya kita hapus, kita ganti IST. Intinya, kalau untuk 1 syllable atau 2 syllable, cukup ditambahkan ER-nya saja untuk komparatif, sedangkan untuk superlatif, cukup ditambahkan EST-nya saja, kecuali yang terakhirannya Y. Y cukup kita ganti IER. Sedangkan untuk lebih berarti kita ganti IST. Sedangkan untuk menyatakan perbandingan kata sifat yang terdiri lebih dari 2 suku kata atau 2 syllables, di sini sudah ada contohnya juga. Beautiful. Nah, untuk menyatakan lebih cantik, berarti karena dia lebih dari 2 suku kata, terakhirannya tanpa perlu kita tambahkan ER-nya saja. Nah, cukup karena ini lebih dari 2 suku kata, kita tambahkan more untuk menyatakan lebih. More beautiful berarti lebih cantik. Nah, bagaimana kita ingin menyatakan paling cantik? Berarti paling cantik maksudnya ke superlatif. Berarti tanpa perlu kita tambahkan EST-nya. Tapi cukup kita tambahkan most-nya saja di sini. Most beautiful. Beautiful artinya cantik. Untuk menyatakan lebih cantik cukup kita tambahkan more. Untuk menyatakan paling cantik cukup kita tambahkan most. Kenapa? Karena beautiful terdiri lebih dari 2 suku kata. Nah, ada lagi contohnya. Expensive. Berapa syllable? Expensive. Terdiri dari 3 suku kata, 3 syllable. Nah, untuk menyatakan lebih mahal, berarti
masuknya ke kategori komparatif. Cukup kita tambahkan more. Berarti jatuhnya lebih mahal. Sedangkan untuk menyatakan paling mahal, cukup kita tambahkan most. Most expensive. Kenapa kita tambahkan most? Karena ini terdiri lebih dari dua suku kata. Positive degree yaitu kegunaannya untuk menyatakan dua hal yang sifatnya sama. Nah, contohnya, kalau buku English Live adalah murah dan buku Practice Grammar murah juga, kalau saya gabungkan ke dalam satu kalimat, maka buku Practice Grammar sama murahnya seperti buku English Live. Nah, kalimat lainnya. Nah, buku Practice Grammar semurah buku English Live. Berarti kedua buku ini sama-sama murah. Nah, di dalam positive degree yaitu untuk menyatakan dua hal yang sifatnya sama. Untuk rumus positive degree di sini sudah ada titik-titik as, adjektif atau kata sifat, as, titik-titik. Contohnya, your car is as cheap as my car. Nah, mobil kamu sama murahnya seperti mobil saya. Atau bisa juga, mobil kamu, your car, mobil kamu semurah mobil saya. Nah, di sini kita tambahkan as, jangan lupa adjektifnya berupa cheap dan kita tambahkan as juga. Artinya sama-sama murah. Untuk contoh yang kedua, Tatang is as smart as Sukiman. Nah, Tatang sama pinternya seperti Sukiman. Atau bisa juga, Tatang sepinter Sukiman. Nah, di sini kita tambahkan as dan jangan lupa adjektifnya berupa smart dan kita tambahkan as. Artinya sama-sama smart atau sama-sama pintar. Nah, untuk contoh yang ketiga, Pajero is as expensive as Fortuner. Pajero sama mahalnya seperti Fortuner. Atau bisa juga, Pajero semahal Fortuner. Nah, kita tambahkan as di sini dan kita tambahkan adjektifnya atau kata sifatnya berupa expensive dan kita tambahkan as. Artinya sama-sama mahal. Untuk comparative degree yaitu untuk membandingkan dua hal yang sifatnya lebih. Contohnya, buku ini harganya 30.000. Sedangkan buku yang di sebelah tangan kiri saya harganya cuma 10.000. Berarti buku ini lebih mahal daripada buku yang ini. Apabila adjektifnya terdiri dari 1 sampai 2 syllables, maka berakhirannya kita tambahkan er. Contohnya, small, berapa syllable? Small, yaitu 1 syllable. Maka untuk menyatakan lebih kecil, maka kita tambahkan er. Berarti smaller. Contohnya lagi, clever, terdiri dari 2 syllables atau 2 suku kata. Clever. Untuk menyatakan lebih pandai, berarti akhirannya kita tambahkan er. Berarti yang tadinya clever menjadi cleverer. Nah, selanjutnya, apabila adjektifnya atau kata sifatnya berakhiran huruf y, maka y-nya kita hapus, kita tambahkan ier. Contohnya, crazy. Karena crazy akhirannya y, maka untuk menyatakan lebih gila, berarti y-nya kita hapus dan kita tambahkan ier. Berarti yang tadinya crazy adalah gila, untuk menyatakan lebih gila, berarti crazier. Nah, selanjutnya, apabila terdiri dari 3 syllables dan seterusnya, maka cukup kita tambahkan more. Contohnya, expensive, berapa syllable?
expensive terdiri dari 3 syllabus. Berarti untuk menyatakan lebih mahal, maka cukup kita tambahkan more-nya saja. Berarti more expensive. Nah, di sini sudah ada rumus titik-titik adjektif atau kata sifat dan artinya daripada titik-titik. Contohnya, your house is smaller than my house. Rumah kamu lebih kecil daripada rumah saya. Nah, adjektifnya berupa smaller dan kita tambahkan than, yaitu artinya daripada. Contoh yang kedua, Kalimantan Island is bigger than Java Island. Pulau Kalimantan lebih besar daripada Pulau Jawa. Nah, bigger-nya berupa adjektif atau kata sifat, setelah itu kita tambahkan than, yaitu artinya than daripada. Big yang artinya besar untuk menyatakan lebih besar berarti bigger. Contoh selanjutnya, Expander is more expensive than Avanza. Expander atau mobil Expander lebih mahal daripada mobil Avanza. Nah, kita tambahkan adjektifnya berupa expensive, setelah itu kita tambahkan than. Untuk menyatakan lebih mahal berarti more expensive. Kenapa? Karena expensive terdiri dari 3 syllabus. Maka cukup kita tambahkan more. Nah, selanjutnya, Jojon is crazier than Johnny. Jojon lebih gila daripada Johnny. Nah, adjektifnya atau kata sifatnya berupa crazier, setelah itu kita tambahkan than. Yang tadinya crazy adalah gila, untuk menyatakan lebih gila berarti crazier. Y-nya kita hapus, kita ganti, dan kita tambahkan IER. Untuk yang ketiga, yaitu superlative degree. Kegunaannya untuk membandingkan hal yang sifatnya paling. Contohnya, saya membeli spidol yang mereknya Snowman, harganya 10.000. Yang ini Snowman juga harganya 10.000. Sedangkan yang mereknya Joico harganya 30.000. Berarti spidol yang mereknya Joico yang paling mahal. Di sini sudah ada contoh dan rumusnya. Titik-titik-titik, the, kita tambahkan adjektif, setelah itu est. Nah, contohnya small terdiri dari 1 syllable. Nah, untuk menyatakan paling kecil, maka setelah adjektif atau setelah kata sifat cukup kita tambahkan est. Yang tadinya small berarti menjadi smallest. Contohnya, this is the smallest house in this street. Nah, kita tambahkan the, setelah itu adjektif berupa small, karena untuk menyatakan paling berarti akhirnya small, kita tambahkan est menjadi smallest. Nah, ini adalah rumah yang paling kecil di jalanan ini. Selanjutnya, titik-titik-titik, the plus adjektif atau kata sifat. Setelah itu kita gabungkan IEST. Nah, contohnya, apabila terdiri dari 1 atau 2 syllable yang akhirannya adalah Y. Nah, contohnya adalah crazy. Karena crazy berakhirannya adalah Y, maka untuk menyatakan paling gila, maka Y-nya kita hapus. Setelah itu kita tambahkan IEST. Berarti menjadi craziest. Nah, menjadi paling gila. Contohnya, he is the craziest actor in this movie. Nah, kita tambahkan the, setelah itu adjektifnya atau kata sifatnya berupa craziest. Nah, yang tadinya crazy menjadi craziest. Y-nya kita hapus dan kita ganti dan tambahkan IEST, craziest. Selanjutnya, apabila kata sifat atau adjektif terdiri dari 3 syllables dan selebihnya, maka untuk menyatakan paling, cukup kita tambahkan most. Contohnya, expensive. Berapa syllables? Expensive.
Berarti untuk menyatakan paling mahal, cukup kita tambahkan most. Berarti most expensive. Nah, di sini sudah ada the plus most plus adjective. Contohnya, Pajero is the most expensive car in this showroom. Mobil Pajero adalah yang paling mahal di showroom ini. Tapi teman-teman, di sini ada beberapa kata sifat yang tidak beraturan. Irregular adjective. Nah, contohnya apabila teman-teman ingin menyebutkan baik, good, maka untuk menyebutkan lebih baik berarti bukannya gooder, tapi better. Dan untuk menyebutkan paling baik bukannya goodest, tapi best. Sedangkan untuk menyebutkan jelek adalah bad, maka untuk menyebutkan lebih jelek bukannya better, tapi worse. Dan paling jelek adalah worst. Nah, di sini ada lagi little, yaitu sedikit. Maka untuk menyebutkan lebih sedikit bukannya littlers, tapi less. Sedangkan untuk menyebutkan paling sedikit adalah least. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham, silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.